Semuanya, nah di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita menggambar grafik, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, di sini diberikan soal, gambarlah grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong sumbu X. Nah, ketika kita mencari titik potong sumbu X, di sini kita secara tidak langsung mencari nilai X yang memenuhi fungsi berikut. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, ada yang harus kita rubah, yaitu nilai Y-nya harus dirubah jadi 0. Nah, tapi dalam soal ini tidak ada nilai Y, yang ada hanyalah fx. Ternyata fx ini adalah nama lain dari Y. Jadi kalau kita ketemu fx, itu sudah pasti nilai Y, ya. Nah, sekarang kita rubah dulu bentuknya ya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Katanya nilai Y-nya jadi 0. Nah, sekarang kita rubah fx-nya jadi 0. 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Sebelum kita lanjut mencari nilai x-nya, kita analisis dulu ya. Nah, mencari nilai A, B, dan C dari masing-masing komponen di fungsi kuadrat ini, ya. Nah, di sini kita mencari nilai A. Kita tahu nilai A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, kita lihat ya, koefisien atau angka yang ada di depannya x kuadrat. Ada atau tidak? Nah, tidak ada kan? Kalau tidak ada, berarti nilai A-nya adalah 1. Ya. Nah, sekarang kita cari nilai B. Nilai B itu adalah koefisien dari x. Nah, siapa angka yang ada di depan x? Ternyata angkanya adalah min 2. Nah, sekarang C. C itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel, di mana konstanta itu di sini adalah min 3. Nah, untuk apa sih nilai A, B, dan C ini? Nah, nilai A, B, dan C ini adalah suatu angka yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X pada rumus ABC, ya. Nah, di sini Ibu gunakan rumus ABC untuk mencari nilai X-nya. Kalau kalian mau dengan pemfaktoran, boleh saja. Nanti hasilnya akan sama, ya. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai A, B, dan C-nya ke rumus ABC ini. B-nya adalah min 2, berarti min kali min 2. Plus minus akar dari B kuadrat, berarti min 2 pangkat 2. Min 4 dikali A-nya adalah 1, dikali C-nya adalah min 3. Per 2 kali 1. X1, 2 sama dengan min dikali min, itu jadinya positif ya, sehingga angkanya berubah menjadi 2. Plus minus min 2 pangkat 2, itu artinya adalah min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 itu kita dapat 4. Sekarang kita kalikan, min 4 dikali 1 itu min 4, dikali min 3 itu jadinya plus 12 per 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 1 itu kan 2. X1, 2 sama dengan 2 plus minus akar 16. 16 di sini diperoleh dari 4 tambah 2, ya, per 2. X1, 2 sama dengan 2 plus minus akar dari 16 adalah 4 per 2.
Nah, sekarang kita cari nilai X1 dan X2-nya. Nah, di sini kita pisahkan bentuk ini sesuai dengan tanda yang ada di sini. Ya, untuk X1, Ibu akan gunakan yang positif dulu. Ya, jadi kita pisahkan bentuknya menjadi dua bagian, yaitu 2 plus 4 per 2. Nah, sekarang X2-nya Ibu gunakan yang negatif. Kenapa? Karena X1-nya udah pakai yang positif. Ya, nah sekarang 2 dikurang 4 per 2. Angkanya masih sama, ada 2, ada 4, dan dibagi 2. Tapi yang membedakannya adalah tanda yang ini. Ya, di sini kan ada plus minus. Ya, plus minus itu dah yang akan membedakan X1 dan X2-nya. Sekarang kita hitung. X1-nya kita dapat berapa? 2 tambah 4 itu 6 per 2. Berarti X1-nya adalah 3. Kenapa? Karena 6 dibagi 2 itu kan 3. Sekarang X2. 2 dikurang 4 itu kita dapat min 2 per 2. X2 sama dengan min 2 bagi 2. Itu dapatnya min 1. Nah, sekarang kita udah dapat ya nilai X-nya. Sehingga untuk tipot sumbu X kita dapat min 1,0 dan 3,0. Dari mana dapat min 1? Min 1-nya itu adalah X2-nya, ya. 0-nya itu adalah nilai Y yang ini. 3-nya dapat dari mana? 3-nya dari X1. 0-nya dapat dari mana? Dari Y yang ini. Ya, jadi itu cara untuk mencari titik potong sumbu X. Nah, langkah yang kedua yang harus kita cari adalah titik potong sumbu Y. Nah, kalau kita mencari titik potong sumbu Y, kita harus mengganti nilai X menjadi 0. Nah, di sini setiap ketemu X diganti pakai 0 aja, ya. Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Katanya X-nya jadi 0. Ya udah, tinggal kita ganti. 0 pangkat 2 min 2 kali 0 min 3. Fx sama dengan 0 pangkat 2 itu 0, min 2 kali 0 itu 0, dikurang 3. Fx sama dengan 0 kurang 0 itu 0, dikurang 3 jadi min 3. Nah, kita tahu Fx ini adalah nama lain dari Y. Jadi kita bisa tulis bentuknya menjadi seperti ini. Y sama dengan min 3. Sehingga titik potong sumbu Y, ya, titik potong sumbu Y adalah 0, min 3. 0-nya dapat dari mana? Dari sini, dari nilai X-nya. Min 3-nya dapat dari mana? Dari sini, dari nilai Y sama dengan min 3. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga, kita mencari titik puncak. Ya, titik puncak, di mana titik puncak itu kita simbolkan jadi XP dan YP. Nah, untuk mencari XP itu ada rumus yang harus kita ingat, ya. XP itu bisa dicari dengan min B per 2A. XP sama dengan, nah, kita pakai nilai B lagi ya. B-nya itu adalah min 2. Jadi kita bisa ganti nilainya menjadi min dikali min 2 per 2 dikali A-nya kan 1. Tinggal kita substitusi jadi 1. XP sama dengan min kali min itu plus. Jadinya angkanya berubah jadi 2. 2 per 2. XP sama dengan 2 bagi 2 itu 1. Nah, sekarang kita mencari nilai YP.
Untuk nilai YP, kita bisa memasukkan nilai XP ke dalam fungsi kuadrat yang kita cari grafiknya. Ya, fungsinya ya, kita tulis dulu fungsinya. X kuadrat min 2X min 3. Nah, sekarang katanya XP-nya harus masuk ke dalam fungsi. Ya, jadi setiap ketemu X diganti pakai XP. Setiap ketemu X diganti pakai XP. XP-nya kan 1, tinggal kita masukkan 1 pangkat 2 min 2 kali 1 min 3. YP sama dengan 1 pangkat 2 itu 1, min 2 kali 1 itu min 2, dikurang 3. YP sama dengan 1 dikurang 2 itu min 1, min 1 dikurang 3 itu min 4. Jadi titik puncaknya adalah 1, min 4. Ya, 1 ini adalah XP-nya, min 4 ini adalah YP-nya. Nah, langkah yang terakhir nih, langkah yang terakhir itu adalah mencari titik bantu. Di mana titik bantu itu kita bisa gunakan patokannya dari sini, dari nilai X yang ini. Nah, sekarang kalau mau cari titik bantu, kita pilih dulu nilai X yang mau kita pakai. Milihnya dari mana, Bu? Boleh dari sini. Ya. Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu kan min 1. Jadi min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, kita milihnya dari nilai X yang ada di langkah pertama. Kita masukkan nilai X-nya ke dalam tabel ini. Mulai dari yang paling kecil, yaitu min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang untuk nyari nilai Y-nya gimana? Cara mencari nilai Y adalah memasukkan semua nilai X ini ke dalam fungsi kuadrat yang kita punya. Ibu contohkan satu saja ya. Untuk nilai X sama dengan min 1. Kita substitusi ke fungsi kuadrat yang kita punya ya. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Setiap ketemu X diganti pakai min 1. Jadi kita tinggal ganti aja. Min 1 pangkat 2 dikurang 2 kali min 1 dikurang 3. Y sama dengan min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 itu adalah 1. Min 2 kali min 1. Min kali min itu plus, 2 kali 1 itu 2. Dikurang 3. Y sama dengan 1 tambah 2 itu 3. 3 kurang 3 itu 0. Nah, kita bisa tahu bahwa setelah dihitung-hitung nilai Y-nya adalah 0. Kita masukkan ke sini. Sekarang kita gabungkan ya, agar dia menjadi sebuah titik koordinat, sehingga titiknya menjadi min 1, 0. Min 1-nya dapat dari sini, nilai X. 0-nya dapat dari sini, nilai Y. X, Y, berarti min 1, 0. Nah, untuk nilai 0, 1, 2, dan 3, itu bisa kalian cari di rumah sendiri ya, agar bisa melatih kalian bagaimana sih cara mencari nilai Y pada titik bantu. Ya, di sini Ibu akan langsung isi ya. Untuk nilai X sama dengan 0, itu nilai Y-nya kita dapat min 3. Sehingga X, Y-nya menjadi 0, min 3. Kalau nilai X-nya 1, berarti kita dapat nilai Y-nya adalah min 4. Ya, min 4, sehingga kita bisa dapat X, Y-nya adalah 1, min 4. Nah, kalau
X-nya 2, itu nilainya min 3. Nah, sekarang kalau X-nya 3, kita bisa peroleh nilainya adalah 0. Ya, jadi kita gabungkan nih sekarang jadi sebuah titik 3,0. Nah, sekarang kita udah dapet nih titik bantunya ada banyak ya. Ada 4 titik yang bisa kita gunakan sebagai titik bantu. Sekarang kita list dulu titik potong sumbu X. Itu kita dapat min 1,0 dan 3,0. Lalu titik potong sumbu Y-nya kita dapat 0, min 3. Titik puncak kita dapat 1,-4. Untuk titik bantu kita dapat min 1,0, 0,-3, 1,-4, 2,-3, dan 3,0. Nah, titik yang sudah kita list ini, yang sudah kita tulis, itu kita masukkan ke grafik Kartesiusnya. Ya, kita menggambarnya sekarang ya. Setelah kita dapatkan titik yang kita perlukan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kita letakkan titik itu pada koordinat Kartesius. Untuk yang pertama, kita letakkan titik potong sumbu X, di mana titik potong sumbu X itu kita ada 2, min 1,0 dan 3,0. Kita letakkan dulu titik min 1,0-nya ya. Min 1,0, X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti kan kita tidak punya nilai Y, sehingga titik itu diam di X sama dengan min 1. Lalu titik 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Karena Y-nya nggak ada alias 0, kita letakkan titiknya di X sama dengan 3. Lanjut ke titik potong sumbu Y. Untuk titik potong sumbu Y, X-nya 0, Y-nya min 3. Karena X-nya 0, berarti kita letakkan titiknya di nilai Y sama dengan min 3. Nah, sekarang untuk titik puncak. Titik puncaknya kita peroleh 1,4. Ya, karena nilainya 1,-4, berarti kita harus memulai titik itu dari X sama dengan 1 menuju nilai Y sama dengan min 4. Nah, ternyata untuk titik 1,-4 ada di sebelah sini. Jadi di sini kita letakkan titiknya di arah belokan ketika kita mau berangkat dari dari 1 menuju min 4. Di sini belokannya berarti titik itu diem di posisi ini ya. Untuk titik bantu. Nah, titik bantu ini sepertinya ada yang sudah ada dan ada yang belum. Kita cek satu-satu ya. Titik bantu min 1,0 ternyata udah di sini. 0,-3, oh ternyata sudah ada. 1,-4, 1,-4 ada di sini. 2,-3, 2,-3 belum ada ya. Jadi kita letakkan titiknya di sini. Ya, kita berangkat dari 2 menuju Y sama dengan min 3. Ternyata titik beloknya ada di sini. Nah, jadi titik 2,-3 ada di sebelah sini. Ini dia. Ini 1,-4. Nah, untuk 3,0 ternyata udah ada. Nah, sekarang kita hubungkan titik yang sudah kita letakkan tadi dengan sebuah garis, ya. Nah, ini dia, ya. Kita sudah selesai menggambar grafik fungsi kuadrat dari f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 3.
Nah, itu dia langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Lumayan panjang ya, tapi bisa kalian latih di rumah untuk memperlancar lagi proses mencari atau menggambar grafik fungsi kuadratnya. Terima kasih, sampai jumpa.